A few moments later. Assalamualaikum, permisi Kak. Waalaikumsalam, iya Mas. Mau tanya, tahu Kak Melis Wandari? Kebetulan dengan saya sendiri, bagaimana ya Mas? Jadi gini Kak, saya mau konsultasi tentang masalah yang saya alami di hari-hari terakhir ini. Baik. Boleh diceritakan apa yang masalah yang sedang Mas alami itu? Jadi gini Kak, untuk masalah yang saya alami yaitu akhir-akhir ini saya susah sekali untuk membagi waktu dalam bekerja, kuliah, sama membagi tugas. Nah, kadang ada juga beberapa tugas yang saya dadakan dan saya bisa kerjakan di tempat kerja saya, sehingga ada juga yang tidak bisa saya kerjakan di tempat kerja Kak. Gitu. Ya. Terus ada sering nggak sih Mas itu ngabain tugas gitu, atau ada tugas tertentu yang Mas abaikan? Jarang sih Kak, ibaratnya ya tergantung mood dan juga capek enggaknya saya kerjakan. Tapi kadang saya juga kadang masih kurang paham Mas dari Mas itu yang bikin Mas bingung itu apa ada tertentu hal yang bikin Mas bingung atau bagaimana? Lebih dijelaskan lagi. Sebenarnya saya juga bingung Kak, bagaimana untuk membagi waktu dengan baik, karena saya juga belum bisa membagi waktunya dengan 3 hal itu, membagi tugas, bekerja, sama berangkat kuliah juga. Kadang juga pulang kerja pun sudah capek dan tidak ingin mengerjakan apapun. Tetapi ada juga tugas yang belum selesai, akhirnya saya tidak mengerjakan, dan ada juga yang saya kerjakan dengan mepet deadline dan tidak sanggup untuk mengerjakannya apabila pulang kerja dari pagi, pulang sore, ya sudah capek gitu Kak. Jadi bagaimana Kak? Sekarang coba Mas jelaskan deh, apa sih perasaan yang Mas rasain sekarang itu? Saya rasa sekarang, jadi ya Baik, sekarang coba Mas jelaskan lagi, apa sih perasaan yang Mas rasain untuk saat ini itu? jujur ya Kak, saya takut di mata kuliah tertentu otomatis tidak lulus satu lah ya. Dan tidak fokus di pekerjaan yang saya kerjakan setiap harinya. Iya. Saya mengerti apa yang kamu rasakan untuk saat ini, dan saya juga turut prihatin dengan apa yang terjadi padamu sekarang kan. Kalau untuk dari hasil pengamatan dan eksplorasi masalah yang saya amati untuk kamu, itu tampaknya semua hal yang Mas ungkapkan tadi pada saya itu rata-rata itu kayak perasaan bingung Mas itu yang sangat luar biasa, karena Mas juga takut tidak lulus untuk mata pelajaran tertentu kan, dan takut tidak fokus untuk kerjaan Mas gitu kan. Jadi sekarang kita ada dalam proses konseling, yang mana dalam proses ini saya mengharapkan kejujuran dari Mas, keterbukaan dari Mas, dan juga pastinya menjaga semua kerahasiaan yang Mas sampaikan pada saya, kecuali Mas bersedia untuk saya menceritakan kepada orang lain tentang masalah yang sedang Mas alami. Apakah Mas sepakat dengan struktur yang telah saya sebutkan tadi? Untuk masalah yang Kakak ceritakan ke orang lain,
saya mohon untuk jangan diceritakan ke orang lain karena itu termasuk pribadi privat masing-masing. Jadi ya untuk konseling ke kakak aja dan bagi cerita pengalaman Ya, dan minta saran dan bimbingannya ke depannya. baik. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mas, bagaimana keadaan tempat kerja Mas sekarang ini? Tempat kerja saya, keadaan tempat kerja saya itu ya seperti keadaan tempat kerja pada umumnya Pak, seperti kios, di mana saya di situ di operasional atau ibaratnya antar jemput laundryan apabila kotor dan sudah jadi saya antarkan ke customer seperti itu. Sekarang saya meminta Mas itu untuk mengungkapkan perasaan yang Mas alami pada saat Mas di tempat kerja. Pasti kan kayak ada rasa ada unek-unek gitu kan. Ya, Nah, saya oke. Selanjutnya tuh saya mau nanya. Saya meminta Mas untuk mengungkapkan perasaan yang Mas alami waktu Mas itu di tempat kerja, itu bagaimana perasaan Mas? ya yang saya alami di tempat kerja siang itu biasanya antar atau jemput customer laundry, ibaratnya pakaian yang kotor dan sudah bersih saya kembalikan ke customer, entah itu siang hari ataupun menjelang sore. Jadi ya panas menjadi keluh kesah, terutama kadang ya namanya juga orang bekerja capek pasti akan disampaikan. Kalau gitu, coba Mas sekarang luapkan emosi yang selama ini Mas pendam pada saat di tempat kerja Mas. Jadi gini Kak, bahwasanya saya dibilang tertekan ya sebenarnya nggak tertekan, namanya juga orang butuh uang dan orderan itu adalah nafas untuk saya, ibaratnya itu saya digaji dari customer, semakin banyak customer yang masuk itulah uang yang saya dapatkan dari laundry tersebut. Dan biasanya di atas jam 11 sampai sore pas lagi panas-panasnya itu kadang saya juga antar laundryan yang sudah jadi. Tahu kan panasnya bagaimana? Panas sekali Kak. Iya Mas, saya paham. Oke, selanjutnya itu saya tuh mau mengetahui bagaimana perasaan Mas terhadap tempat kerja, karena banyak orderan yang masuk dan permasalahan kita sekarang adalah bagaimana supaya Mas bisa membagi waktu dengan baik di sela-sela padatnya jam kerja Mas tersebut. Ya Kak, kalau begitu kan banyak orderan yang saya kerjakan, alhamdulillah saya senang. Dari situ ya saya bersyukur juga banyak yang masuk di laundryan. Dan kadang saya berpikirnya dari atas jam 11 itu kadang panas, jadinya yang ngeluh dan banyak keluh kesahnya, jadinya dibagi waktu di selang-selang padatnya datang kadang ya udah ngeblend gitu kan, makanya aku tugas kuliah juga terabaikan. Oke. Saya memaklumi untuk hal itu. Kamu mungkin juga terbawa oleh suasana ya kan. Tapi kadang kamu mikir nggak sih untuk resiko yang bakal kamu ambil nantinya itu apa? Kalau misalnya kamu mengabaikan salah satunya itu. Resiko ya saya juga menyadari akan hal itu Pak. Saya juga sudah membagi waktu saya sebaik mungkin. Tapi kadang ya namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Ya udah, kadang kurang membagi waktu, nah akhirnya kadang satu terabaikan, satu fokus, ini fokus, yang ini terabaikan.
dari jawaban Mas tadi itu kayak saya mengetahui apa yang Mas lakukan itu kan memang ada yang salah dan ada yang benar ya kan. Tapi Mas juga sering mengabaikan tugas yang waktu Mas harus ini itu kayak ada waktu senggang, tapi Mas itu malah mengabaikan tugas Mas dan malah memilih untuk melakukan hal lain selain nugas kan. Ya saya sendiri juga kadang suka lupa sih Kak. Saya ingat kalau ada tugas itu biasanya di rumah ataupun ada teman yang mengingatkan bahwasanya deadline tugas itu hari ini, waktu ini, dan saya pekan ini. Jadi ya kadang ngecek tugas, kadang tidak. Oke, dari jawaban Mas yang seperti itu, saya bisa mengidentifikasikan bahwa Mas mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi di mana Mas itu masih susah untuk membagi waktu antara tugas, kerjaan, dan apapun itu. Ya betul Kak. Nah, kalau menurut Mas sendiri itu kan kayak gitu juga kan? Betul. Jadi di sini tuh kayak Mas itu nggak perlu merasa rugi karena seperti itu ya kan? Kayak cuman harus yang udah terjadi ya udah biarin aja gitu. Itu buat pembelajaran Mas ke depannya supaya Mas bisa membagi waktu dengan benar gitu kan. Ya betul sih Kak. Dan saya kalau tindakan yang saya pasti itu jelas merugikan untuk saya ke depannya gimana, jadi ya pusing sendiri lah ya. Jadi sekarang itu Mas harus sadar bahwa penyebab Mas mengabaikan tugas itu karena apa, sehingga Mas itu juga bisa untuk mengatur waktu Mas dengan sebaik mungkin. Misalnya ada waktu senggang ya Mas pergunakan dengan baik-baiknya gitu kan, Ya, betul. biar bisa lulus menganak kuliah dan tidak ada satupun yang mengulang. Nah, sekarang saya ingin Mas menyebutkan kalimat saya akan bertanggung jawab. Nah, kalimat terakhirnya itu Mas bisa menentukan Mas akan bertanggung jawab dalam hal apa. Ya oke. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya sudah mulai dan saya akan akhiri, yaitu pekerjaan dan kuliah. Maka dari itu saya akan bertanggung jawab untuk membagi waktu kedepannya dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Sekarang Mas bisa anggap lagi saya tuh kayak sebagai customer yang biasa order itu di atas jam 11 waktu pas lagi panas-panas teriknya, yang membuat Mas mungkin kesal juga kan. Jadi Mas bisa untuk meluapkannya kepada saya. Ya Kak, sebelumnya juga mohon maaf, kan orderan saya di atas jam 11 dan saya tidak bisa mengantar. Kemungkinan saya bisa mengantar itu kisaran jam 2 atau sehabis asar, karena jam 4 sudah tutup dan jam kerja saya sudah selesai, berarti 8 jam kerja. Kalau sekarang saya sedang panas-panasnya dan membuat pusing kepala, jadinya yang mau nggak mau ya harus selesai hari itu juga. Ya, baik. Sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, saya mendapat gambaran bahwa selama ini tuh Mas mengalami masalah dikarenakan Mas itu kurang dalam membagi waktu gitu kan. Ya, betul. Baik untuk semua hal, entah itu tugas, kuliah, ataupun pekerjaan. Nah, sekarang Mas sudah mengungkapkan permasalahan yang Mas alami kan. Betul. Ya gimana ya Mbak, tapi apa yang harus saya lakukan sekarang untuk membagi waktu Kak? Bagaimana caranya untuk membagi waktu? Ya sebaik-baiknya pekerjaan dapat, perkuliahan dapat, dan tugas-tugas saya terselesaikan. Oke. Sekarang saya akan memberi beberapa
mungkin beberapa pengarahan yang bisa membantu masnya untuk mengatasi masalah yang sedang mas alami kan. Ada beberapa itu kayak contohnya salah satu, mas bisa lebih memanfaatkan waktu yang ada ya kan, kayak misalnya mas lagi senggang, meskipun senggang entah itu berapa jam gitu kan, diusahain untuk melihat ada tugas atau enggak di hari itu. Kalau misalnya ada dan bisa dikerjakan, mungkin kerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau tidak ada, bisa untuk menyicil tugas yang pastinya juga banyak tugas kan. Di situ juga mas bisa menyesuaikan diri mas dengan lingkungan mas, sebab kan nggak selamanya juga kan mas berada di lingkungan seperti itu kan, nanti ada kalanya mas pasti kayak entah keluar atau bagaimana kan. Nah, mas juga bisa tuh kayak menumbuhkan atau meningkatkan untuk semangat pada depan diri mas. Jadi kayak saya udah ngambil kerja sama kuliah, berarti saya harus semangat dalam dua-duanya gitu kan. Jadi kayak saya nggak berfokus cuma pada salah satu, jadi saya harus imbang untuk kedua hal tersebut gitu kan. Juga mas bisa mampu untuk mengintrospeksi diri mas sendiri biar jauh lebih baik untuk depannya. Baik, saya rasa kayak cukup ya mas. Mas itu maksudnya udah cukup bijak dalam memilih pilihan yang tadi saya pilih gitu kan. Jadi kayak mas juga punya kebebasan memilih dari saya atau mas sendiri punya gitu kan. Jadi kayak cuma saya menyampaikan solusi penyelesaian yang didasarkan kelebihan dari yang mas punya gitu kan. Baiklah kak, terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah kakak berikan kepada saya. Insya Allah saya akan mencoba berubah mindset, dan apa yang belum baik di keseharian saya akan saya rubah untuk menyelesaikan masalah yang saya alami tersebut. Semoga ada beberapa arahan yang sudah kakak berikan bisa membantu ke depan. Saya juga sangat senang mendengarnya kalau misalnya seperti itu. Juga sekarang setelah proses konseling selesai ini, ada baiknya kita tuh menarik kesimpulan bahwa mas harus bisa untuk waktu senggang mas dipakai dengan sebaik mungkin, dan yang sudah saya jelaskan tadi ya kan. Ya, betul. Ya betul kak, saya akan mengintrospeksi diri saya dari kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan sebelumnya, dan saya akan mencoba untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih kakaknya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, saya juga ikut senang untuk mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah mas ambil akan bermanfaat dan membantu apabila ada masalah pribadi, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya lagi gitu kan. Apabila mas sedang mengalami masalah, saya siap untuk membantu dan mendengarkan cerita ataupun kosong yang mas butuhkan. Mas tinggal datang aja ke saya gitu kan, nanti kita akan membantu dan menunggu perkembangan selanjutnya itu dari mas bagaimana. Terima kasih kembali untuk masnya. Terima kasih kembali, senang bertemu dengan kakak Melis Yuantari. Sama-sama.